Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Seperti biasa di hari Kamis kita bertemu kembali dengan mata pelajaran KDTK ya, Nak ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar KDTK hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Dea, boleh memimpin doa untuk hari ini? Iya, baik, Ibu. Ya, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Baik, terima kasih Dea sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya akan Ibu absen kehadiran terlebih dahulu ya, Nak ya. Oke, Ayu hadir? Hadir, Ibu. Baik, Dani? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Dea? Hadir, Bu. Baik. Eli? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Erna? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mutmainnah? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik. Niputu? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Wilhelmina? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kelas keperawatan 002 semuanya hadir ya dalam keadaan sehat dan ceria. Bagaimana? Semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Semangat ya. Udah pada sarapan belum? Jangan pada lesu ya. Sudah. Ya. Oke, Ibu mau ngecek dulu semangatnya boleh ya? Kalau nanti Ibu bilang keperawatan 002, jawabannya siap, semangat. Gitu ya. Kita coba dulu ya. Perawatan 002. Iya. Semangat. Iya, semangat. Alhamdulillah, sip. Nah gitu dong, ya kita harus bersemangat untuk mengawali hari. Karena kalau misalkan kalian yang gak semangat, motivasinya rendah untuk belajar, nanti bagaimana untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya, oke ya. Ibu minta tolong selama kita pembelajaran hari ini, kalian bisa mendengarkan materi dengan baik, bisa melakukan semua proses kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Yang ada masalah, yang galau, yang gundah dan lain sebagainya, tolong selama di kelas sekarang semuanya hilangkan dulu keluh kesahnya, kita fokus, kita konsentrasi untuk belajar. Begitu ya, Nak ya? Siap ya? Ya, Bu. Sip, alhamdulillah. Baik. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Ayo, apa? Pengukuran tekanan darah, Ibu. Iya, betul nih Putu. Alhamdulillah masih ingat ya. Semuanya masih ingat kan? Bukan hanya nih Putu yang ingat tentang materi pertemuan kita sebelumnya. Ingat, Bu. Ya, baik. Tentang pengukuran tekanan darah, betul. Adakah yang masih ingat di mana lokasi penempatan manset sphygmomanometer ketika akan melakukan pengukuran tekanan darah? Di mana? Kilangan bagian atas, Bu. Betul, Dani. Apa namanya itu? Arteri apa itu namanya? Arteri brachialis, Ibu. Mantap nih Putu, luar biasa. Nih Putu dapat bintang dari Ibu karena dari awal sudah sering menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Luar biasa nih Putu. Betul ya, arteri brachialis. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih dalam bahasan mengenai pengukuran tanda-tanda vital ya. Pengukuran tanda-tanda vital itu kan ada berapa? Mas ingat ada berapa tanda-tanda vital? Betul, ada 4. Satu Pengukuran suhu. yang sudah kita pelajari. Betul deh, satu pengukuran suhu. Yang kedua yang kemarin? Pengukuran tekanan darah. Betul. Nah sekarang kita akan masuk ke yang ketiga. Apakah ada yang sudah tahu? Yang ketiga itu apa dari TPP? Luar biasa, alhamdulillah semuanya sudah mulai fokus sekarang ya. Iya betul ya, hari ini kita akan belajar tentang perhitungan dinamika ya.
Ibu izin untuk share screen dulu ya. Ibu tampilkan PowerPoint-nya. Apakah sudah tampil, Nak? Sudah Bu. Sudah, baik ya. Nah ini ya, hari ini kita akan belajar tentang perhitungan denyut nadi. Apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu denyut nadi? Ada yang sudah tahu? Semuanya pernah merasakan denyut nadi? Semuanya pernah merasakan deg-degan? Pernah. Ya, mungkin ada yang mau bercerita di sini, misalnya ketika mau ulangan, ketika mau dipanggil sama guru tiba-tiba deg-degan, padahal asalnya biasa-biasa aja. Ada yang pernah seperti itu? Pernah, oke. Coba ya Ibu sekarang tampilkan. Ini Ibu dapat gambar ini dari TikTok nih ya. Ibu tampilkan. Nah, kayak gini Ibu dapat dari TikTok. Katanya ini tuh jantung, ini analoginya kehidupan sehari-hari. Habis lari-larian, jantungnya agak deg-degan. Deg, 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 deg. Nah, kemudian ketika ketemu guru BK pas lagi mangkal, jantungnya deg, 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 lebih kencang dari biasanya. Terakhir ini jantungnya udah acak-acak, udah gitu ya. Jantungnya udah benar-benar deg-degan banget. Pas lagi emak bilang, "Tong, lu nyalain hotspot emak." Wah, itu benar-benar lagi deg-degan banget. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Tiba-tiba jantungnya deg-degan gitu ya? Iya, Ibu. Pernah ya? Alhamdulillah. Berarti semuanya pernah merasakan tentang materi yang akan kita ajari hari ini. Ya, mungkin juga misalnya Eli lagi ketemu sama kakak tingkat yang ganteng, gebetan Eli, terus doi senyum ke Eli. Wah, langsung Deg-degan sekali, Bu. Aduh, ya betul, berarti semuanya pernah merasakan deg-degan, ya deg-degan yang biasa sampai deg-degan yang luar biasa. Nah itu Nak, ya itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, adapun manfaatnya ketika kita akan belajar mengenai perhitungan denyut nadi, nanti kalian akan merasakan manfaatnya. Di antaranya kalian akan mengetahui denyut nadi yang normal dan tidak normal. Kemudian kalian akan mengetahui nanti berapa denyut nadi normal pada manusia dan lain sebagainya. Begitu ya Nak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pada hari ini itu ada 7 tujuan pembelajaran, Nak. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan video pada PowerPoint, diskusi, tanya jawab, dan menggali materi dari bahan ajar tentang perhitungan denyut nadi, dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menjelaskan definisi denyut nadi, kemudian tujuan perhitungan denyut nadi, kemudian frekuensi denyut nadi, kemudian irama denyut nadi, tempat menghitung denyut nadi, kemudian dapat menganalisis pola denyut nadi, dan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan bisa tercapai pada pertemuan hari ini. Ya, bagaimana? Ibu cek sekali lagi, sudah siap ya dengan belajar KDTK tentang perhitungan denyut nadi ya? Ya Bu. Motivasi untuk belajarnya harus semakin meningkat ya Nak ya. Ingatkan lagi, motivasinya harus meningkat. Kalian harus semangat untuk belajar. Niatkan dalam hati untuk belajar, beribadah, mencari ilmu agar nanti ilmu yang Ibu berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Begitu ya. Oke, baik. Nah, ini kita sekarang masuk ke kegiatan inti. Ini ya, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Coba, siapa yang mau menjawab? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Ayo. Gimana yuk? Apa yang Ayu pikirkan? Lagi diperiksa nadinya ya, Bu ya? Oh, keren Ayu. Periksa nadi sip, betul. Ada lagi, Eli. Gimana Li kira-kira? Bu, itu sepertinya tenaga kesehatan sedang memeriksa nadi juga, Bu. Oh, keren. Ada tenaga kesehatan, kemudian ada pasien yang sedang diperiksa. Betul ya, alhamdulillah. Hanya dengan melihat gambar, kalian sudah bisa menyebutkan bahwa gambar ini adalah tentang perhitungan denyut nadi. Luar biasa ya. Sekarang Ibu akan tampilkan video. Ya, Ibu akan tampilkan video. Silahkan disimak videonya baik-baik karena video ini akan bermanfaat dan nanti akan bisa dijadikan sebagai sumber belajar ketika kalian pengisian LKPD. Tolong disimak baik-baik ya Nak ya videonya. Ya. Apakah sudah tampil videonya? Sudah Bu. Iya, oke. Nah ini ya, diperhatikan ya Nak ya.
Baik ya nak ya, tadi itu cuplikan video yang bisa kalian tonton. Nah, link videonya akan Ibu share ke grup kelas biar nanti kalian bisa menonton ulang videonya kapan saja ketika nanti akan kalian mengisi LKPD ya. Itu sebagai sumber belajarnya. Ibu, baik. Ibu share screen lagi untuk PowerPoint-nya. Ya, tadi kita sudah sampai ke video. Nah, ini tadi dari video yang sudah kalian tonton, informasi apa yang kalian dapatkan tadi dari videonya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, Eli, silakan Eli. Tadi menjelaskan mengenai nilai normal denyut nadi, Bu. Ya betul, tadi ada ya menjelaskan tentang nilai normal denyut nadi. Di situ tadi dijelaskan nilai normalnya ada. Kemudian apalagi yang didapat, informasi apalagi yang didapatkan dari video itu? Dea? Faktor yang mempengaruhi denyut nadi, Bu. Iya betul, tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi ya, betul sekali. Ada lagi yang lain nih Putu? Ya nih Putu. Pengertian denyut nadi dan pola nadi. Oke, tadi dijelaskan juga mengenai pola nadi dan pengertian denyut nadi. Alhamdulillah ya, dari video itu kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan denyut nadi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik ya nak ya. Link videonya sudah Ibu kirim ke grup ya nak ya. Nanti kalian bisa melihat kembali. Baik, yang selanjutnya Ibu akan menampilkan kasus. Nah, ini ya. Di sini ada kasus. Kasus ini sudah Ibu tuangkan juga di dalam LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Ya, ini kasusnya tentang Nyonya A. Nyonya A yang usia 33 tahun yang memiliki masalah pada kesehatannya. Kemudian hasil pemeriksaan fisiknya di dalam kasusnya dinyatakan bahwa nadinya itu 128 kali per menit. Nah ya, nih kelihatannya sudah pada nggak sabar ingin mengerjakan kasusnya ya. Tadi lihat gambar, pada bisa nebak. Lihat video, langsung bisa mengemukakan. Luar biasa perawatan 002 ini ya. Ibu senang sekali bisa mengajar di sini. Nah, sekarang ini Ibu sudah tampilkan kasus. Sebelum kalian mengerjakan kasusnya, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Kita akan berdiskusi sekarang dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan kelompoknya secara heterogen sama seperti kelompok yang pertemuan sebelumnya ya nak ya. Karena kelas keperawatan 002 ini ada 31 orang, Ibu bagi menjadi 6 kelompok seperti yang pertemuan sebelumnya ya. 6 kelompok. Kelompok 1 Dea, diingat-ingat ya Dek, dia kelompok 1 ya dengan teman-temannya. Iya, Bu. Oke, kelompok 2 Dani. Jadi kelompok 2 dengan teman-temannya, sip. Kelompok 3 Wilhelmina, kelompok 4 Ayu beserta teman-temannya, kelompok 5 Eli kelompok 5 ya Li, Iya, ingat Bu. ya. Kelompok 6, siap. Kelompok 6 nih Putu, ya. Silahkan setiap kelompok mengatur posisi duduknya, ya. Tolong posisi duduknya diatur melingkar ya nak ya, agar nanti kalian bisa berdiskusi dengan aktif, agar nyaman bertukar pendapatnya dan melakukan diskusinya juga nyaman, ya. Silahkan posisi duduknya diatur. Sudah diatur posisi duduknya? Sudah. Sesuai kelompoknya masing-masing ya nak ya. Tolong Iya, dibantu Bu. oleh kota kelompoknya ya. Oke, dia itu diatur sayang kelompoknya nak, agak rapi biar Iya, tetap Bu. estetik kelihatannya. Kalau ada sampah-sampah, setelah diatur-atur posisi duduknya ternyata kelihatan tuh ada sampah. Li, di bawah Eli ada sampah sayang, tolong nak diambil nak. Ya, Bu, tidak ada. Sudah dibuang tadi, Bu. Udah dibuang, sip, oke ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah posisinya sekarang Ibu sudah lihat sudah bagus posisinya ya, sudah dalam posisi berdiskusi. Sekarang tolong setiap anggota kelompok atau ketua kelompok ini untuk memberikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya nak. Tolong dibagikan ke kelompoknya masing-masing ya. Ini LKPD-nya. Baik, terima kasih Dea, Dani, Will, Ayu, Eli, nih Putu. Setiap kelompok sudah kebagian LKPD-nya ya. Sudah, Bu. Oke ya, di dalam LKPD di situ berisi ada beberapa pertanyaan, ada kasus dan lain sebagainya yang harus kalian isi ya. Untuk pengisian LKPD-nya, kalian silahkan berdiskusi. Jangan lupa di LKPD-nya diberikan nama. Sudah disiapkan ballpoint-nya? Ballpoint-nya sudah disiapkan? Sip. Sudah, Bu. Sekarang LKPD-nya dibuka
suka diawali dari yang pertama sampai yang terakhir. Diusahakan dikerjakannya secara runtut ya nak ya. Di situ di LKPD ada 7 sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di awal itu ada 4 pertanyaan yang harus kalian isi ya. Dalam pengisian LKPD, kalian silakan membuka bahan ajar yang sudah Ibu berikan atau membuka buku paket yang kalian punya atau memplay kembali video yang tadi sudah kalian tonton. Yang linknya sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Sudah ada ya? Bahan ajarnya ada? Ada ya? Buku paket ada? Video ada? Sip. Silahkan sekarang mulai lakukan diskusi ya. Cari literatur dari bahan ajar dan dari berbagai sumber belajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, kita kontrak waktu dulu nak. Diskusinya kurang lebih 40 menit cukup ya untuk mengerjakan 7 soal yang ada pada LKPD ya. Cukup Bu. Oke, terima kasih. Silahkan mulai berdiskusi. Diskusi ini akan Ibu nilai ya nak. Jangan lupa, diskusi ini akan Ibu nilai. Jadi usahakan tiap kelompok untuk melakukan diskusi dengan aktif. Silahkan curah pendapat, kemukakan pendapatnya masing-masing dan ditulis dengan rapi di LKPD-nya. Di LKPD di sana sudah ada petunjuk belajarnya ya. Silakan mulai lakukan diskusi sambil nanti Ibu akan berkeliling ke setiap kelompok. Kalau ada yang tidak dimengerti mengenai pengerjaan LKPD-nya bisa ditanyakan ya. Silakan. Oke, Dani, bagaimana Dan? Kelompoknya aman? Kelompok 2? Aman Bu, ini lagi mengerjakan. Oke, terima kasih Dani. Ada kesulitan Ibu tuh? Kelompok 6 ada kesulitan? Siap Bu, tidak ada, masih diskusi. Sip. Oke, jangan lupa dibuka literaturnya dari bahan ajar ya Nak ya, dan dari buku paket. Yang mau googling boleh, tapi usahakan googlingnya jangan dari blogspot ya, harus dari literatur dari jurnal yang terpercaya ya Nak ya. Oke, silakan saling berdiskusi. Wilhelmina diskusi Nak dengan teman-temannya ya. Oke, karena diskusi ini dinilai, nanti kalian akan mendapatkan penilaian dari hasil diskusi. Ya Ibu. Sip, oke. Ayu bagaimana Yu? Hati-hati dalam penentuan yang gambar ya. Di nomor 4 itu ada menentukan, ada gambar yang disajikan di sana. Hati-hati salah tipe penulisannya ya, penulisan materi hati-hati jangan salah. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ih, bagus kalian pada aktif berdiskusinya ya. Ibu keliling ini semuanya pada aktif-aktif. Sip. Penilaiannya insya Allah bagus-bagus ya dari hasil diskusi ini. Baik. Ada yang mau ditanyakan terkait pengisian LKPD-nya? Ada yang kesulitan? Wah, pada serius luar biasa. Alhamdulillah ya, silahkan kerjakan ya. Baik, waktu untuk berdiskusinya tinggal 5 menit lagi nak. Ada yang sudah selesai atau belum? Silahkan dimaksimalkan pengisian LKPD ini ya. Dea, bagaimana Dea? Kelompoknya aman? Sudah sampai menganalisa kasus nak? Nomor 6 dan 7 itu menganalisa kasus? Oke, Iya Bu. kasusnya tadi yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint ya, dianalisa baik-baik. Bagaimana pola denyut nadinya dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi itu harus dianalisa betul-betul kasusnya ya nak ya. Oke, time is limit. Waktunya sudah selesai nak untuk berdiskusi. Sudah selesai diskusinya ya. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan barusan. Sudah siap untuk presentasi? Siap? Sip. Oke, sekarang kita presentasi ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu minta sesuai dengan urutan kelompok ya. Nanti dari mulai kelompok 1 dulu sampai ke kelompok 6 untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, presentasi ini juga sama akan Ibu nilai ya. Jadi kalian usahakan melakukan presentasi dengan baik sesuai dengan yang sudah kalian diskusikan tadi bersama teman-temannya. Sudah siap? Iya Bu. Ibu mau ngecek lagi semangat belajarnya. Kasihan sudah berdiskusi, kayaknya sudah mulai clear, sudah mulai pusing ya. Mari kita berdiskusi. Mari kita yel-yel dulu. Tadi seperti biasa ya. Keperawatan 002. Siap? Ya, semangat. Terima kasih ya. Tetap semangat. Ya, yang mau minum dulu boleh silakan, tapi tidak boleh makan di dalam kelas ya. Kalau minum boleh. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, presentasi untuk urutan yang pertama kita tampilkan dulu yang kelompok 1 ya. Kelompok ya, dia silakan ke depan dia dan teman-temannya. Silakan maju ke depan kelas nak.
awas Sudah, hati-hati. Bu. Sip, terima kasih. Dea, silakan presentasikan bersama teman-temannya tentang definisi dan tujuan dari pengukuran denyut nadi. Silakan, Nak, presentasikan. Ya Ibu, terima kasih. Kelompok pertama akan mempresentasikan tugas kelompok dari kami. Yang pertama yaitu definisi tentang denyut arteri atau denyut nadi, yaitu getaran atau denyut darah yang ada di pembuluh darah. Ini dari ventrikel kiri jantung, Ibu. Terus perhitungan denyut nadi dilakukan dengan meraba dan menghitung nadi di bagian tubuh tertentu, Ibu. Nah, dan tujuannya untuk mengetahui kerja jantung, terus membantu menegakkan diagnosis penyakit dan menentukan langkah-langkah keperawatan, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1. Luar biasa. Terima kasih, Dea. Give applause teman-teman untuk Dea. Sip, ya, keren. Dea, luar biasa. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya seperti yang tadi kelompok dia presentasikan? Kurang lebihnya sama atau ada yang berbeda pendapat? Sama. Sama, sip. Kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, silakan bisa dikemukakan pendapatnya ya di sesi presentasi ini. Baik, untuk selanjutnya ke kelompok 4. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 sudah presentasi. Sekarang kita ke kelompok 4 ya. Kelompok 4, kelompoknya Ayu. Silakan kelompok Ayu untuk presentasi. Teman-teman yang lain, peserta didik yang lain, tolong bisa kondusif ya, Nak ya. Tolong perhatikan ketika temannya sedang presentasi di depan ya. Kalau misalkan ada berbeda pendapat, bisa disampaikan. Oke. Ayu sudah siap untuk presentasi, Nak? Silakan untuk ke depan pesertanya. Ya, sebentar untuk kelompok Ayu, Ibu bantu dengan ini menampilkan gambar. Ya, oke, ini ya kelompok Ayu tolong presentasi tentang ini ya. Ayu sudah Ibu tampilkan, ini gambarnya sudah Ibu berikan nomor. Ini Nak spidolnya, tolong Ayu tuliskan sesuai dengan nomor yang ada di kolom ya, sesuai dengan yang tanda panah. Oke, nomor 1 apa Yu? Silakan. Nomor 1 itu arteri temporal ya, Bu. Betul, sip. Nomor 2. Nomor 2 itu arteri fasial. Betul. Yang lainnya tolong perhatikan ya, Nak. Kalau ada yang berbeda tolong koreksi kelompoknya Ayu. Ya, nomor 3 yuk. Arteri karotis ya, Bu. Nomor 3. Betul. Iya. Bagaimana teman-teman yang lain sama nomor 3 arteri karotis, betul? Ya, Ibu. Sama. Keren. Mantap. Betul. Lanjut yuk nomor 4. Nomor 4 arteri brachialis. Betul. 5. Nomor 5 arteri radialis. Ya, nomor 6. Nomor 6 itu arteri femoralis. Betul. Nomor 7. Nomor 7 arteri poplitea. Oke, 8. 8 arteri posterior tibialis. 9. Nomor 9 arteri arteri dorsalis pedis ya, Bu. Oke, betul. Bagaimana kelompok yang lain sudah sesuai sama dengan yang dipresentasikan oleh kelompok oleh kelompok Ayu? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ibu stop share lagi. Baik, terima kasih kelompok Eli sudah mempresentasikan. Terakhir nih, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Terakhir kelompok 6 nih Putu. Silakan kelompok nih Putu untuk mempresentasikan. Ini kelompok terakhir ya. Tolong semuanya disimak baik-baik. Nih Putu silakan ke depan. Oke, nih Baik, Putu. Ibu. Nih Putu silakan presentasikan. Yang keenam ini tentang analisa pola nadi. Tadi nih kelompok nih Putu sudah melakukan analisis kasusnya. Ya, Sudah? sudah, Ibu. Sip, silakan presentasikan Nak di depan kelas. Teman-teman yang lain tolong perhatikan. Apabila ada yang berbeda pendapat, silakan bisa dikemukakan. Silakan nih Putu. Baik, dari analisis kasus dapat hasil pemeriksaannya yaitu denyut nadi nyonya A adalah 128 kali per menit. Maka pola nadi nyonya A termasuk dalam tadikardi, yaitu denyut nadi meningkat secara tidak normal di atas 100 kali per menit pada orang dewasa, Ibu. Sip, keren, luar biasa nih Putu. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Hasilnya tadi semuanya sama ya, rata-rata hampir sama sependapat seperti yang dikemukakan oleh teman-teman yang tadi presentasi ya.
Ya, Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya tadi kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah bisa mencari berliteratur dari bahan ajar dan berbagai sumber belajar yang lain. Kemudian kalian sudah berani tampil di depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Nah, sekarang sebagai penguatan, Ibu akan men-share materi atau memberikan penguatan terhadap hasil yang sudah tadi kalian diskusikan. Ya, sebentar Ibu presentasikan dulu. Oke, baik ya. Oh, sebentar. Maaf. Sebentar. Nah, ini ya. Ini untuk penguatan ya, untuk penguatan tadi yang sudah disampaikan. Ini ya, tadi betul yang disampaikan oleh kelompoknya dia ya tentang definisi denyut nadi. Tadi kelompok dia mengemukakan bahwa denyut arteri atau nadi itu adalah getaran atau denyut darah di dalam pembuluh darah arteri akibat kontraksi ventrikal kiri jantung. Luar biasa. Tadi kelompok dia sudah berhasil menjawab tentang definisi denyut nadi berdasarkan hasil kajian literaturnya pada bahan ajar. Semuanya sudah sama seperti ini jawabannya? sama Bu. Sama, sip, baik ya. Yang selanjutnya ini tujuan menghitung denyut nadi. Tadi juga kelompok 1 ya sudah menyampaikan bahwa tujuan menghitung denyut nadi itu ada untuk mengetahui pekerjaan jantung, untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit klien, dan untuk menentukan langkah-langkah perawatan klien. Tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 itu sudah luar biasa, sudah betul ya. Kemudian ini ada frekuensi denyut nadi. Tadi disampaikan oleh kelompok berapa frekuensi denyut nadi? Kelompoknya Dani ya, kelompok 3 ya, kelompok 2. Betul ya, tadi Dani sudah sudah mempresentasikan bahwa frekuensi denyut nadi itu normalnya pada manusia berdasarkan usia itu dari mulai bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dan dewasa. Dari bayi sampai dewasa itu denyut nadinya akan semakin berkurang. Dari bayi 120 sampai 160, toddler 90 sampai 140, prasekolah 80 sampai 110, usia sekolah 75 sampai 100 kali per menit, remaja 60 sampai 90 kali per menit, kemudian di dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Ini sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Vito pada video di awal yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa frekuensi denyut nadi itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Ya, terima kasih tadi kelompok Dani sudah menyampaikan ini. Kemudian irama nadi. Tadi irama nadi dipresentasikan oleh kelompok Will ya. Irama nadi itu ada 2, betul ya kelompok Will ya. Ada reguler dan irreguler. Reguler itu yaitu pola dan jarak waktu denyutan pada tiap denyutan teraba sama atau teratur. Sedangkan kalau irreguler itu tidak sama atau tidak teratur polanya. Ya, semuanya sama ya. Ini ya hasil diskusinya tentang irama nadi. Ini tempat menghitung denyut nadi. Nah, ini ya luar biasa. Tadi kelompok Ayu sudah bisa menuliskan dan menyebutkan letak-letak tempat menghitung denyut nadi. Ya, arteri radialis ada di sisi ibu jari pada pergelangan tangan. Di sini ya. Coba sekarang tunjukkan semua arteri radialisnya masing-masing. Ayo dipegang. Oke, sip ya, semuanya sudah bisa menentukan tempat arteri radialis. Kemudian ada arteri temporalis di atas tulang tengkorak di sini. Ayo ditunjukkan arteri temporalisnya masing-masing. Sip. Oke, ya semuanya sudah bisa menentukannya. Baik, kemudian arteri karotis pada leher. Tolong ditunjukkan arteri karotisnya masing-masing. Oke, sip ya. Dan selanjutnya ada arteri femoralis, dorsalis pedis, popliteal, tibialis, brachialis, dan arteri facialis. Nah, untuk menentukan cara menghitung denyut nadi pada tempat perhitungan ini akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Untuk hari ini kalian cukup mengetahui tempat-tempat untuk menghitung denyut nadi. Ini tolong dihafal dan diingat ya, karena minggu besok pertemuan selanjutnya akan kita praktekkan ya, langsung di laboratorium ke temannya masing-masing. Baik, ini pola nadi tadi disampaikan oleh Niputu. Berhasil ya Niputu tadi kelompoknya melakukan analisa terhadap kasus Nyonya A tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa pola nadi pada Nyonya A itu takikardi, karena tadi menurut analisa kelompoknya Niputu, nadinya itu 128 kali per menit, maka disebut takikardi. Betul ya, luar biasa ya Niputu dan kelompoknya. Bradikardi itu apabila nadinya kurang dari 60 kali per menit. Sedangkan kalau takikardi itu bila nadinya lebih dari 100 kali per menit. Semua kelompok sama jawabannya seperti ini.
sama. Oke, sip. Alhamdulillah. Sampai sini, sampai ke pola nadi. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materinya? Sudah paham? Paham, Bu. Paham Bu, jelas. Ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak dimengerti, silakan langsung acungkan tangan ya nak ya. Ibu lanjut. Nah ini yang terakhir tadi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Eli tadi. Kelompok Eli juga sudah berhasil menganalisa kasus pada Nyonya A. Tadi kelompoknya Eli sudah presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Tadi hanya ada beberapa faktor yang disampaikan oleh kelompoknya Eli sesuai dengan kasus yang ditampilkan pada Nyonya A. Nah ternyata selain yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Eli, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi itu ada yang lain. Ada usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas fisik, rokok, dan kafein. Seperti itu nak ya. Materi penguatan materi yang Ibu berikan ini semuanya sudah terlebih dahulu kalian mencari ini dibanding Ibu menjelaskan ke kalian ya. Dengan model pembelajaran problem based learning ini, alhamdulillah berarti kalian sudah berhasil mencari berbagai hasil kajian literatur dengan diskusi yang sudah kalian lakukan dengan mencari di bahan ajar dan sudah kalian tuangkan dalam LKPD. Dan ternyata setelah Ibu sampaikan pada PowerPoint, kalian sudah berhasil menjawabnya dengan benar ya. Luar biasa, perawatan 002 ini memang betul-betul hebat ya. Alhamdulillah. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu. Tidak, baik, alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang Ibu minta tolong untuk posisi duduknya kembali ke posisi duduk seperti semula. Tadi kan kita sudah berdiskusi posisi duduknya melingkar, sekarang kembali ke posisi duduk semula. Oke, sip. Awas hati-hati itu tasnya jatuh. Sudah ya, kembali ke posisi duduk semula ya. Sudah Bu. Kita dulu, ada yang mau minum dulu silahkan dipersilakan ya. Kalau ada yang sekali dulu. Oke ya. Baik, nah tadi pada pembelajaran hari ini kita sudah diskusi, kalian sudah melakukan diskusi, kemudian lanjut kalian presentasi. Setelah presentasi kemudian tadi Ibu berikan penguatan materi. Bagaimana? Semuanya sudah paham terkait pembelajaran kita hari ini tentang perhitungan denyut nadi? Paham. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau begitu sekarang mari kita simpulkan ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta tolong nanti setiap orang atau siapa saja yang mau untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini berdasarkan tujuan kita. Ya, kita kembalikan lagi ke tujuan pembelajaran. Oke ya. Tujuan pembelajaran yang pertama tentang definisi denyut nadi. Siapa yang mau menjelaskan tentang definisi denyut nadi? Ada yang mau? Silakan. Ibu yakin semuanya pasti bisa. Ibu tunjuk saja ya. Dea, tolong Dea berikan kesimpulan tentang definisi denyut nadi. Nah, Iya Ibu, jadi denyut nadi ini nanti kita bisa cek di bagian arteri ya Bu ya. Terus denyut nadi ini dihasilkan dari ventrikel kiri jantung seperti itu Bu. betul, keren, luar biasa. Lanjut, tujuan. Ada yang mau menjelaskan tentang tujuan perhitungan denyut nadi? Nih Putu, tolong bisa tujuannya nak. Bisa Ibu. Sip, silakan nah berikan kesimpulan. Tujuan menghitung denyut nadi ini yang pertama untuk mengetahui pekerjaan jantung. Yang kedua untuk menetapkan diagnosis penyakit klien. Yang ketiga menentukan langkah-langkah perawatan pada klien Ibu. Oke, sip, keren, luar biasa, terima kasih. Kemudian lanjut, ada yang bisa menyimpulkan tentang frekuensi denyut nadi? Siapa yang mau? Dani, boleh Dani berikan kesimpulan tentang frekuensi denyut nadi? Ya, siap Bu. Untuk frekuensi pada bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Langsung dewasa sayang, kalau dewasa berapa? Dewasa 60 sampai 100 kali per menit, Bu. Sip, luar biasa, betul ya, berarti sudah paham nih semuanya. Irama, bagaimana dengan irama denyut nadi? Siapa yang mau menjelaskan? Bill, bisa tolong berikan kesimpulan tentang irama denyut nadi? Baik Ibu, irama denyut nadi itu ada dua, reguler itu yang normal dan irreguler yang tidak normal. Sip, keren, Li, terima kasih Wi. Lanjut, tempat menghitung denyut nadi. Ayo, bisa dijelaskan yuk. Tempat menghitung denyut nadi tadi kan ada banyak. Nah, yang di pergelangan sini yuk, apa yuk? Yang di pergelangan. Yang di pergelangan itu namanya arteri radialis ya Bu. Sip, keren, luar biasa. Terima kasih Ayu. Kemudian kita simpulkan tentang pola denyut nadi, nak. Pola denyut nadi. Nih Putu, atau siapa yang lain? Eli, pola denyut nadi ada apa aja, Li?
Atau yang lain boleh silahkan. Pola denyut nadi. Saya Ibu. Oh boleh nih Putu, iya. Pola denyut nadinya apa saja? Pola denyut nadi terbagi atas dua, yaitu bradikardi dan tadikardi, Bu. Sip, betul. Terakhir, faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi ada apa saja? Ayo, siapa yang mau silahkan. Saya Bu. Ya, Li, ayo Li. Faktor ada 5 Bu. Ada Mm-mm. usia, jenis kelamin, terus ada IMT atau indeks massa tubuh, terus Ya. aktivitas fisik sama rokok dan kafein Bu. Sip, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyimpulkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya nak ya. Baik, bagaimana perasaannya setelah kalian belajar hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Apakah semua materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami? Ya, Bu. Iya Bu. Oke, baik kalau begitu sekarang Ibu minta tolong LKPD-nya dikumpulkan ya nak ya. Tolong LKPD-nya kumpulkan. Ya, Bu. Saya kumpulkan ya, Bu. Nah ya terima kasih Dea. Nah sekarang boleh Ibu melakukan evaluasi ya. Tidak perlu takut, tidak perlu takikardi ya. Ibu yakin semuanya sudah bisa ya. Silahkan keluarkan kertas lembarnya. Hanya jawaban singkat saja. Ibu yakin kalian bisa. Siap ya? Nomor 1, sip. Nomor 1, tidak perlu tengok tangan kiri, percaya diri masing-masing. Ada Allah yang melihat ya, hati-hati. Nomor 1, berapa denyut nadi normal pada orang dewasa? Sudah? Langsung isi saja ya, Bu. Langsung isi saja nak. Ya, jangan lupa diberikan nama, tanggal hari ini dan judul ya. Nomor 2, tempat menghitung denyut nadi yang ada di sini. Lihat Ibu. Iya, Bu. Nih, ya sudah ya. Oke, sip. Satu lagi nomor 3. Pola denyut nadi yang tidak teratur disebut dengan apa? Sudah? Sudah. Oke, hanya 3 nomor. Ibu hanya mengetes evaluasi kalian saja. Silahkan dikumpulkan semuanya. Oke, ya. Oke, Ibu cek. Wah, luar biasa. Ini jawabannya rata-rata pada betul. Ini, oh ini hanya ada yang tipe reguler menjadi regulor. Gak apa-apa, it's oke ya. Sip, alhamdulillah semuanya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan praktikum ya nak ya. Kita di laboratorium untuk melakukan praktikum tentang pengukuran suhu tubuh. Mohon maaf, praktikum tentang perhitungan denyut nadi. Seperti yang hari ini materi, minggu besoknya praktikum denyut nadi. Jangan lupa SOP-nya dibawa ya. Silahkan tolong hari ini ditutup dengan doa. Silahkan Dea untuk menutup doanya. Ya, Ibu. Mari teman-teman kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ucap Terima salam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya wabarakatuh. semuanya. Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Ibu Nida. Terima kasih semuanya. Terima kasih jazakallah bantuannya. Ibu dosen, Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Nida. Selanjutnya Ibu Dokter, mungkin ada masukan, persilakan Ibu. Ya, terima kasih moderator. Sebenarnya bukan masukan ya, tapi dari penampilan Ibu Nida tadi, loh kok Ibu Nida nangis? Ibu sudah selesai. Terharu, Bu. Iya. Bu, boleh saya sampaikan ya Bu ya? Bu Nida Boleh, kenapa? Ibu tadi. Kenapa laptopnya? Jadi rusak Bu, mati laptopnya. Sedangkan semua materi PPG kan ada di laptopnya yang mati tadi. Jadi Ini pakai gimana? laptop orang beliau Bu. Oh, jadi semua materinya kemarin di laptopnya ya? Kemarin masih ada katanya Bu, tadi subuh juga masih bisa, cuma tadi pagi-pagi tiba-tiba laptopnya nyala, hanya saja layarnya mati begitu Bu katanya. Oh, iya. Jadi materinya tadi baru dipakai punyanya orang lain, gitu ya? Ya untuk tadi beliau sempat masukin ke flashdisk ya Bu Nida ya. Iya, Ibu, Tapi kan aku materi
Tapi materi yang lain kan sudah terupload, jadi sudah tersimpan di LMS kan, jadi udah hilang, betul-betul udah hilang karena sudah terupload. Bukan saya kok, Ibu, aduh. Saya terharu, Iya. alhamdulillah bisa melewati ujian ini, ujian pitching hari ini. Bantuan teman-teman di sekolah, saya minjem laptop punya Wakasi Kurikulum. Alhamdulillah tadi beliau ada. Alhamdulillah tadi malam saya sempat memindahkan dulu ke Flash untuk pitching hari ini. Saya pindahkan video dan PowerPoint-nya. Tapi untuk semua dari mulai LK01 sampai LK yang terakhir rencana aksi 4 itu masih ada di laptop saya yang rusak, Dok. Oh iya. Oh tapi kan bukannya rencana aksi semua sudah diupload di LMS kemarin? Sudah, Bu Udah Dokter. kan, berarti ada tersimpan itu. Kalau sudah kan masih Alhamdulillah, Bu diperiksa, Dokter. sudah dibaca, jadi sudah ada semua, jadi aman kok. Kalau untuk pitching ini kan hari ini walaupun misalnya tidak kembali kan tidak apa-apa, kita masih ada toleransi lah kalau seperti itu. Tapi untungnya sudah disimpan, sudah dipindahkan ke flash disk, jadi sudah bisa presentasi. Dan itu yang tadi saya mau bilang bahwa tadi materinya Ibu Nida, saya senang karena Ibu Nida sekali-sekali kasih masuk PowerPoint, kemudian beralih lagi ke siswa. Terus setelah siswa lagi mungkin ada fase jenuh mendengar, Ibu Nida selip lagi dengan PowerPoint dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi saya sukanya di situ karena jadi tidak full PowerPoint semua, tapi Ibu Nida selang-seling dengan PowerPoint, terus PowerPoint-nya dihilangkan, terus interaksi lagi dengan siswa. Selesai interaksi baru PowerPoint-nya muncul. Jadi ada refreshing-nya. Saya senangnya di situ. Dan untuk materinya kan saya rasa seperti teman-teman yang lain, Ibu Nida sudah kuasai, lebih rileks, dan saya tidak sangka bahwa Ibu Nida dengan permasalahan yang berat tadi, Ibu Nida bisa tampil oke. Jadi insya Allah tidak akan mempengaruhi kok, karena semua bagus, dan juga semua rencana-rencana aksi dan semuanya kan sudah tersimpan di LMS, sudah diperiksa juga, ada beberapa yang sudah diperiksa juga. Jadi tinggal belajar untuk uji komputer besok. Dan saya rasa mudah-mudahan laptopnya kalau dianu kan biasanya mereka jago tuh yang bagian reparasi laptop, tahu tuh cara mengembalikan kembali ya. Jadi tidak apa-apa Ibu Nida ya, semangat ya. Alhamdulillah teman-teman juga semua terima kasih supportnya hari ini, udah banyak membantu Ibu Nida. Karena saya yakin yang begitu tuh, aduh lebih hilang yang lain daripada yang begituan yang hilang ya. Untuk kita yang pendidik apa segala macam. Oke, kalau saya terima kasih banyak atas semangatnya hari ini Ibu Nida. Terima kasih teman-teman, dan alhamdulillah kalau saya lihat dari penampilan Ibu Nida hari ini, saya suka lihatnya dari penampilan PowerPoint-nya dan segala macam. Ya, oke, serah cukup. Dokter, terima kasih. Hapus dong air matanya, kan sudah lewat. Oke, silakan Ibu Moderator. Baik, semangat Ibu. Semangat lah, sudah selesai. Udah ada Ibu berkaca-kaca ya. Selanjutnya Ibu Erna, persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Ibu Nida. Oke, ya. Ibu Nida punya masalah, tapi tadi waktu tampil tidak kelihatan. Ya. Mantap. Profesional. Ya. Untuk Bu Nida secara keseluruhan tadi apa yang dipaparkan itu saya sudah bagus. Bu Ayu ya, boleh contoh punya Bu Nida ya. Jadi kalau bingung tadi penempatan PowerPoint materinya di mana, boleh cara Bu Nida seperti ini. Jadi pada saat siswa sudah mengkomunikasikan, sudah mempresentasikan materi pada PPT, boleh ditampilkan kembali ya materinya dengan bentuk mungkin terhadap apa yang disampaikan. Pada gambar pertama yang ditampilkan Bu Nida ya, terus terang sempat terpecah ya. Yang saya lihat gambar tangan yang di seperti ini, apa gambar kelapanya yang ya, tapi ternyata yang ini ya Bu Nida ya. Kemudian boleh dimunculkan atau dibaca ulang coba kasusnya. Ada kata 2 bungkus, yang dibungkus itu apa Bu Nida coba? Boleh ditampilkan dulu. Kasusnya Ibu? Kasusnya ya. Ini Nah, Ibu.
Ini ada yang kata 2 bungkus. Oh, Ini adalah seorang perokok aktif Maaf. dan rutin mengkonsumsi kopi setiap harinya lebih dari 2 bungkus. iya Ibu. Oh, Dua bungkus kopi Ibu maksudnya. oh seperti itu. Oh, seperti Iya Ibu. saya yang salah. Oke, oke. Oke. Nggak ada masalah ya. Kemudian lanjut ke tujuan. Pada ke gambar yang tadi waktu dimunculkan gambar orang terus ditunjuk satu-satu arterinya. Nah ini tadi kan ini siswa diminta naik ke atas ya. Iya Ibu. Kalau saya lihat di sini di tujuannya kan menganalisis ya, Tujuannya menentukan Ibu. menentukan dia Iya. masuk di mana, Eh, frekuensi ya. ini Ibu menentukan sebentar nomor 315 Ibu menentukan tempat menghitung denyut nadi. Oh menentukan. Iya, tempat menghitung denyut nadi. Iya Ibu. Oke. Menentukan berarti ya. Tetapi tadi waktu disuruh naik ke atas, saya berpikir alangkah bagusnya kalau itu memberikan penjelasan apa namanya ini arteri A, arteri B dan seterusnya ya. Cuman ternyata pada saat Bu Nida memberikan penekanan, ternyata itu muncul ya, sudah muncul ya. Jadi itu tadi makanya mungkin ada yang disampaikan siswa itu apa namanya kurang penjelasannya agak kurang sehingga membutuhkan kita ya untuk memberi penekanan lagi kalau materi yang disampaikan itu masih kurang ya. Nah seperti Bu Nida tadi ya, Bu Nida tadi siswa hanya menuliskan arteri A, B dan seterusnya tanpa ada penjelasan ya, itu kan masih abu-abu Bu Nida ya. Tapi ternyata Bu Nida pada saat Bu Nida menjelaskan kenapa disebut arteri A, harusnya memberikan penekanan seperti itu ya. Kenapa disebut arteri A? Karena bla bla bla. Kenapa disebut arteri B? Karena bla 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 dan seterusnya seperti itu ya. Dia sudah cukup bagus. Kemudian jadi sempat saya tulis-tulis di sini yang gambar tadi masih ada kurang, tapi Bu Nida sudah menampilkan penjelasannya itu sudah oke. Kemudian tujuannya mana yang menganalisisnya? Oh semua menentukan ya. Bu Nida, Iya Ibu. ini menganalisis 317 Iya Ibu. oh sampai 316 ya. Ini menganalisis pola denyut nadi ini ya. Kalau ada kata menganalisis ini bagusnya saran ya, jadi saya saran pola denyut nadi kan mungkin denyut nadi seperti ada yang berlari ya, mungkin ada yang berlari, ada yang berjalan, jadi mungkin menunjuk 3 orang sebagai perwakilan ya. Si A disuruh berlari selama 3 menit mungkin, si B juga disuruh berjalan ya, si C mungkin hanya diam atau bagaimana lah, ada tapi benar cocok ya kan. Kemudian setelah itu mereka menghitung, masing-masing menghitung ya, menghitung denyut nadinya, kemudian dengan nantinya siswa akan mengemukakan berapa denyut nadi saat lari, saat ada yang berjalan, saat ada duduk mungkin seperti ini ya. Terus disesuaikan dengan gambar tayangan PowerPoint-nya tadi, dia masuk di mana. Tadi kalau saya tidak salah dimunculkan itu ya pola denyut nadinya.
Nah, itu diberi penguatan ke situ. Kayaknya itu lebih pas, Bu Nida. Ini menurut saya ya. Siap Ibu. Karena ini kan menganalisis ya. Jadi perlu ada sesuatu yang dilakukan siswa. Jadi mereka bukan hanya mencatat dari literatur atau dari modulnya bahwa kalau normalnya sekian, yang tidak normal sekian dan seterusnya ya. Tapi saran saya ada hal yang dilakukan siswa. Karena di sini di 3.10.6 itu KKO-nya menganalisis ya. Jadi kalau menganalisis harus lebih dari itu, harus ada yang dilakukan oleh siswa, bukan hanya nyalin dari literatur. Iya Ibu. Ini hanya saran ya. Ibu terima kasih Ibu. Tergantung Bu Nida nanti di kelas bagaimana, tapi selebihnya saya salut. Sama saat disuruh menunjukkan denyut nadi, nah itu secara langsung itu oke ya, saya suka. Yang lain kalau bisa di materinya kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan setelah, sebaiknya mereka melakukan mungkin hanya beberapa curi-curi waktu lah 5 menit 10 menit begitu ya, itu bagus sekali ya. Apalagi kalau di tujuan pembelajarannya pendekatan analisis, sebaiknya kan cari ide atau cara supaya ada interaksi siswa di dalam. Jadi interaksinya bukan hanya melihat video, mencatat hasilnya, diskusi, tapi belum menganalisis ya. Jadi harus ada ini menghitung denyut nadi, itu kan siswa boleh berlari kecil, boleh jalan di depan, boleh ada yang menebak baring mungkin atau apa ya, terus disuruh menghitung sendiri berapa hasilnya. Cocok tidak dengan teori? Kalau teorinya seperti ini, dia masuk di mana? Kalau si A nilainya sekian misalnya, jadi sekian, oh ternyata dia masuk di kolom ini, jadi dimunculkan itu powerpointnya. Akhirnya anak-anak bisa lebih, oh iya, itu kan hanya teori ya, tapi dipraktikkan juga. Mungkin nanti ada praktik lagi ya. Ini kan mungkin kegiatan kecil demonstrasi dan disesuaikan dengan IPK atau tujuan yang dibuat seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Ya, selebihnya seandainya semua jempol semuanya. Oke. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Pamor, Bu Nida. Bu Nida semangat. Ya, Bu Nida, jangan bersedih. Saya juga kalau lihat orang menangis ini pasti saya menangis. Terima kasih Ibu. Saya nggak nyangka bisa melewati peer teaching ini karena bantuan Bu Eci. Makasih kurikulum saya yang udah bantu minjemin laptopnya Ibu, karena tadi saya betul-betul kaget pas jam 7 saya nyampe sekolah. Nyalain laptop ternyata nggak nyala, sementara sekarang jadwal saya ujian peer teaching, jadi saya nggak tahu, alhamdulillah ada mukjizat akhirnya saya bisa melaksanakan peer teaching hari ini dengan baik. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bu Erna, Bu dosen, terima kasih banyak.